Hai sahabat Tikbut, kalian pernah mendengar pizza? Bukan, ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sejak dimulai pada tahun 2000, program ini telah melibatkan pakar-pakar yang berasal lebih dari 80 negara. Mereka berpartisipasi menyumbangkan ide terbaik dalam menciptakan sebuah sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Penilaian dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih berdasarkan metode sampling yang sahih. Peserta ujian adalah siswa usia 15 tahun yang duduk di sekolah sampel yang dipilih secara acak. Walau hasil PISA diumumkan setiap 3 tahun sekali, tetapi hal tersebut bukan tentang ranking atau perbandingan skor semata. Jauh lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan hasil penilaian, menerjemahkannya ke dalam berjuta-juta data, dan menyatukan jutaan data itu untuk menciptakan sebuah gambaran tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, hasil PISA dapat menjadi salah satu informasi dalam mempersiapkan sistem sekolah yang lebih efektif untuk mempersiapkan siswa-siswa melanjutkan studi atau memasuki lapangan kerja. Jika sahabat Dikbud ingin tahu lebih lanjut tentang PISA, kunjungi litbang.kemdikbud.go.id. Kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman tinggal masukkan username sama password siswanya. Dimana dapat username-nya, nanti yang dibagikan ke siswa adalah 696 708 sehingga langsung login. Ya, nah, kalau sudah login, kita tunggu sampai user sama passwordnya itu terbaca dulu. Ya, oke. Kalau sudah masuk, untuk peserta pertama itu memilih ini tingkat SMP ya, jenjang mata pelajarannya SMP, kemudian mata pelajaran ini pilih salah satu dulu ya. Kita akan mulai ke matematika dulu. Ini udah otomatis topiknya udah dipilih ya. Jadi tahap uji coba berarti ini udah ditentukan. Kemudian silakan berikutnya. Nah, pada tahap awal nanti teman-teman ada siswanya akan ada pengantar ya. Ada pengantarnya. Kolom navigasinya jika ada tanda seperti ini itu artinya aplikasi untuk bertanya bantuan. Ini artinya keluar mengakhiri ujian. Terus ada tanda next, ini artinya maju, mundur. Yang ini artinya ini kan nomor soal ya. Soal 1, soal 2, nanti jika ada warna hijau artinya sudah jawab, itu merah artinya belum dijawab, kalau kuning itu ragu-ragu, jika teman-teman klik ragu-ragu, dan warna biru itu artinya pertanyaan sedang dibuka, dan putih itu artinya pertanyaan belum dibuka. Nanti juga ada kolom waktu durasi pengerjaan. Teman-teman juga akan disajikan kayak alat bantu ya, ada kalkulator, ada juga penggaris vertikal dan horizontal sama vertikal, nanti digunakan untuk mengukur ya. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini untuk cara menjawab teman-teman ini ada berbagai versi ya. Ada versi pilihan, ini objektif ya, A, B, C, D, itu bisa pilih A, B atau C. Yang kedua, ada juga beberapa pilihan jawaban itu yang bisa memilih lebih dari satu. Mungkin
Sebutkan hewan yang berkaki 4, mungkin sapi, kerbau, dan sebagainya. Itu lebih dari satu pilih jawabannya. Ada juga jawaban yang diketik. Ya, ini ketik jawabannya apa? Silakan teman-teman ketik jawabannya apa ya. Jawaban apa yang ingin teman-teman, tergantung soalnya. Ada juga yang drop down, sudah ada pilihan, tinggal dipilih apakah A, B, atau C. Ini seperti objektif ya, pilih salah satu. Ini juga ada yang drag and drop, ada teman-teman silakan menghubungkan, tarik mungkin ini di bawah, kayak mungkin mana lebih tinggi, oh ini lebih besar pada ini, dan sebagainya. Ini kayak tarik menarik ya, drag and drop. Ada juga yang memilih atau klik salah satu kata atau kalimat, mungkin klik 1 jawabannya, atau 2 ataupun 3 ya, tergantung jawaban. Jika Anda mengetik jawaban apalagi matematik, teman-teman bisa menggunakan rumus. Contoh pakai rumus kuadrat ya, atau 25 tekan ini nanti akan apa, kuadrat 32 ditambah dan sebagainya, sama dengan silakan. Ini untuk beberapa kode ya, dikalikan dan sebagainya. Ini untuk mengetik jika ada rumus. Kemudian tekan lanjut. Di sini untuk teks simulasi, ini sini untuk bahasa Indonesia ya. Ada tombol mouse untuk menjawab merah, kita blok dan sebagainya. Nanti ada aksi di sini isian ya, akan muncul seperti ini. Kemudian lanjutkan. Apakah Anda yakin untuk mulai sesi ujian? Oke. Ya, nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke soal ya, karena ini portable. Teman-teman soalnya akan langsung dikerjakan di tempat seperti ini. Nanti akan ditampilkan soal, dan ini saya bilang tadi, ada ini navigasinya ya, ada waktunya, ada penggaris, ada kalkulator, next, ini keluar ya. Ini untuk kalkulator, teman bisa untuk menghitung langsung di tempat ya. Ada juga penggaris untuk mungkin berapa panjang roti, contoh berapa panjangnya ya, dan sebagainya, atau vertikal ya berapa dan sebagainya, berapa tinggi kotak ini. Nah, ini yang dipakai untuk mengukur ya. Ini bantuan teman-teman ya. Nanti di sini ini soalnya, ini jawabannya ada di sini. Oke, ini soalnya, ini pilihannya. Oke, saya akan jawab ngaco dulu ya. Satu jawabannya anggap ini. Kemudian teman-teman bisa klik di sini next, ataupun langsung di sini langsung nomor 2. Akan muncul soal nomor 2. Jika ragu-ragu, teman-teman bisa klik ini, kemudian anggap jawabannya adalah 200 gram. Ini sembarang dulu ya. Soal nomor 3. Otomatis karena saya tadi klik tanda soal ragu-ragu, dia akan menjadi warna kuning. Nanti jika sudah selesai, teman-teman mau kembali lagi, bisa klik nomor 2 lagi. Ini saya udah yakin ya. Ini jawab udah yakin, sehingga ragu-ragunya itu kita hilangkan. Nanti hilang warna kuningnya ya. Terus nomor 3, nomor 4, ini saya mungkin ini ketik ya. Coba penghubung 25, 23, contoh saya sembarang aja ya. Terus ini jawabannya adalah 234. Terus sampai soalnya itu selesai. Ini rumus ya. Oke, saya akan jawab sembarang dulu. Nomor 7, nomor 8, dan sebagainya. Terus selesaikan sampai akhir ya, dan sebagainya ya. Ini untuk rumus matematikanya, ini untuk jumlah mililiter coklatnya. Udah seperti itu, udah selesai. Teman-teman langsung klik keluar, kemudian oke, tutup. Nah, itu berarti teman-teman sudah menyelesaikan sesi matematika. Sekarang untuk yang kedua, dengan kode peserta yang sama nomor 1, bisa langsung ke bahasa Indonesia. Lanjutkan,
Ini juga sama ya, proses sama kayak tadi, langsung menjawab. Duplikasi Tewaradi ini menceritakan sang ratu yang membuat tipuan agar ya. Saya jawab sembarang ya. Ini harus wajib baca dulu ya. Soal nomor 2. Teksnya silakan diketik dalam naskah. Diketik di sini jawabannya, kemudian soal nomor 2 itu dikerjakan sampai selesai, kemudian kalau sudah silakan tekan keluar. Oke. Tersimpan. Ya, udah keluar. Oke, artinya teman-teman sudah menyelesaikan, siswa pertama sudah selesai menjawab soal di aplikasi PISA-nya.